Dini Fitriani, NPM C0C0200002. Saya merupakan mahasiswi Prodi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi inventory atau persediaan. PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi yang mengatur persediaan adalah PSAK nomor 14. Persediaan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Di dalam perusahaan dagang, kita mengenal sebagai perusahaan barang dagangan atau merchandise inventory yang berupa barang dagangan. Persediaan barang dagangan itu adalah persediaan berupa barang yang dibeli oleh perusahaan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Persediaan barang dagangan ini merupakan kelompok aset. Tepatnya adalah aset lancar. Sedangkan perusahaan manufaktur persediaannya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, persediaan bahan baku berupa bahan yang memberikan manfaat ketika persediaan itu sudah dipakai untuk menghasilkan barang jadi. Yang kedua, persediaan barang dalam proses yang merupakan persediaan berupa barang yang sampai akhir periode ketika perusahaan menyusun laporan keuangan yang sudah menyerap biaya produksi dan akan dilanjutkan kembali pengerjaannya pada periode berikutnya dengan menyerap biaya produksi kembali. Dan yang ketiga atau yang terakhir, persediaan barang jadi yang berupa barang yang sudah selesai melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli. Persediaan manufaktur juga merupakan kelompok aset lancar dan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya, penentuan kuantitas atau unit barang dagangan merupakan penentu jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Menentukan kuantitas ini tergantung sistem pencatatan persediaan yang digunakan perusahaan. Sistem pencatatan perpetual yaitu menggunakan kartu persediaan sebagai buku pembantu persediaan, sehingga kuantitas barang dagangan yang masih tersisa di gudang itu dapat diketahui dengan melihat kartu persediaan. Sistem pencatatan periodik memiliki cara satu-satunya, yaitu dengan melakukan perhitungan fisik persediaan. Perhitungan fisik bukan hanya menghitung jumlah unit, akan tetapi juga melihat kondisi barang pecah, berat, atau sebagainya. Selanjutnya, permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Pertama, terkait dalam pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman. Biasanya disebabkan dengan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan. Ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama, FOB shipping point. Yang kedua, FOB destination. Poin kedua terkait barang konsinyasi atau barang titipan yang berupa barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijualkan. Selanjutnya, metode penilaian persediaan yaitu menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan dilaporkan dalam laporan posisi keuangan dalam satuan mata uang. Metode penilaian persediaan terdiri dari 1. Metode harga perolehan, 2.
metode ICNRP, 3. Metode estimasi. Di sini saya hanya akan menjelaskan metode harga perolehan. Harga perolehan artinya nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan per unit. Harga perolehan per unit dari suatu persediaan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan dalam rangka memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Persoalan dalam metode harga perolehan muncul ketika dalam satu periode perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dengan harga perolehan per unit yang berbeda-beda. Maka ada beberapa cara menentukan nilai persediaan berdasarkan metode harga perolehan, yaitu yang pertama adalah identifikasi khusus. Biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kode unik, misal mobil atau motor, yang setiap unit memiliki nomor rangka mesin yang berbeda. Jadi, nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung unit yang masih tersisa pada akhir periode dikalikan dengan harga perolehan atas barang yang masih tersisa tersebut. Yang kedua, menggunakan asumsi arus harga perolehan. Arus harga perolehan ada 3, yaitu FIFO, LIFO, dan nilai rata-rata. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir akan dihitung dengan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit. Urut harga perolehan yang terakhir, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal. LIFO adalah asumsi arus harga perolehan yang dimana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan awal, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan per unit urut harga perolehan terakhir. Nilai rata-rata adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Jika menggunakan sistem perpetual, maka harga pokok penjualan dihitung dengan mengalihkan unit yang terjual dengan harga perolehan rata-rata per unit. Sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai inventory atau persediaan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.